Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatur Rahmat, kelas A12, mahasiswi UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Kembali dengan tugas micro teaching materi pertemuan ke-11, yaitu tentang keterampilan bertanya lanjut. Jadi keterampilan bertanya lanjut adalah kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk pertama mengatasi masalah, yang kedua berpikir kritis dan tajam, dan yang ketiga mengembangkan ide-ide. Jadi, keterampilan bertanya dasar dengan keterampilan bertanya lanjut memiliki prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar, dan keterampilan bertanya lanjut sama saja. Namun yang membedakan adalah di bagian komponennya. Kalau keterampilan bertanya dasar memiliki komponen, salah satunya yaitu tentang pemusatan. Kalau keterampilan bertanya lanjut memiliki komponen, salah satunya adalah urutan pertanyaan. Sekarang kita akan membahas tentang komponen keterampilan bertanya lanjut. Jadi komponen keterampilan bertanya lanjut sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahan, yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. 2. Memperhatikan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan melacak. Yang keempat, meningkatkan interaksi antar siswa. Pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif. Yang pertama yaitu mengingat atau bisa disebut dengan remember. Yang kedua memahami. Yang ketiga menerapkan. Yang keempat menganalisis. Yang kelima mensintesis. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Saat ini kita akan membahas yaitu pengertian mengingat, memahami, dan menerapkan. Mengingat artinya menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal oleh siswa. Kata kerja operasional yaitu mengingat, mengidentifikasikan, mengidentifikasi, mengulangi, atau menyebutkan. Contohnya seperti apa nama ibu kota Sumatera Barat, atau apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Itu bagian dari mengingat. Yang kedua yaitu memahami. Pengertiannya yaitu menunjukkan kepada pemahaman siswa. Kata kerja operasionalnya yaitu mendeskripsikan, membandingkan, atau mencari perbedaan atau perbandingan. Contohnya yaitu tentang apa perbedaan mamalia dan reptil, atau gambarkan ruang kelas 1A dan 1B. Itu adalah contoh dari memahami. Yang ketiga yaitu menerapkan. Pengertian dari menerapkan yaitu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Kata kerja operasionalnya yaitu menerapkan, menggunakan, memecahkan, atau mengembangkan. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari kata tersebut antara mengingat, memahami, dan menerapkan. Contoh dari menerapkan yaitu bagaimana menggunakan mikroskop PowerPoint dalam membuat presentasi yang menakjubkan. Selanjutnya yaitu menganalisa. Pengertiannya itu memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian A dan bagian yang B. Kata kerja operasionalnya yaitu menganalisis, menyimpulkan, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan. Contohnya, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Contoh yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Itu adalah contoh dari kata menganalisa. Selanjutnya, kata mengevaluasi. Menurut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Itu pengertiannya. Selanjutnya, kata kerja operasionalnya yaitu menyetujui, memutuskan, berargumentasi, atau memberi pendapat.
Contohnya, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa dan mengapa? Contoh kedua, menurut kamu benarkah pelajaran IPA terlalu sukar atau terlalu sulit? Itu adalah contoh dari mengevaluasi. Kata selanjutnya yaitu mensintesis atau menciptakan. Maknanya yaitu menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Kata kerjanya yaitu menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat atau mendesain. Contohnya, buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Yang kedua yaitu LOTS. LOTS adalah Lower Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Selanjutnya yaitu memperhatikan urutan pertanyaan. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan, mulai dari create, evaluasi, analisis, afflict, atau understand, yang terakhir to remember. Kita juga bisa menggunakan pertanyaan melacak, contohnya seperti klarifikasi, meminta siswa untuk memberikan alasan, terus meminta siswa untuk kesepakatan pandangan, meminta siswa ketepatan jawaban, meminta siswa jawaban yang relevan, meminta siswa untuk memberikan contoh, dan yang terakhir meminta siswa untuk memberi jawaban yang kompleks. Dan untuk meningkatkan interaksi antar siswa, sebisa mungkin meminimalisir peran guru namun menekankan pada interaksi antar siswa. Jadi kita sebagai guru berbicara itu lebih minimal. Kita berikan waktu luang, berikan waktu banyak kepada siswa untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan lain sebagainya, yang dapat meningkatkan interaksi siswa antar siswa tersebut.